Szczęsny kan juga udah antara di ujung atau bahkan mau ada kemungkinan dia dilepas juga kan. Dengan kehadiran De Gregorio menurut gua udah pantas lah untuk menggantikan Szczęsny. Ya. Terus kalau Juan Cabal gue masih belum kebayang nih nanti dia akan seperti apa perannya, terus akan diletakkan di posisi yang mana gue juga masih belum kebayang. Halo Diversi, welcome back to Pinball Opini Football. Kali ini gue bersama Rangga, Bambang Unggas. Mas Wawan ke Stockholm. Hi everyone, daddy's home. Pikir gue dari rumahnya tadi, lanjut. Gue kira apa? Terus ada bintang juga. Halo. Dan tamu spesial kita ada Bang Gundo. Thank you. Nah ini kita juga bakal ada episode eksklusif dengan Bang Gundo ya. Nanti kalian bisa nonton setelah episode ini mungkin diuploadnya. Nah kali ini sebelum kita bahas pembahasan hari ini, gue mau bacain dulu ada saweria dari sang donatur tetap kita. Seperti biasa. Yaitu ada dari Bang Arnold Swadiningrat. Dia memberikan 20.000, komennya ayo bahas Mercato lagi. Oke, siap Bang Arnold, kita bahas langsung Mercato hari ini. Dia pokoknya setiap dia ngasih saweria, mau request apa kita turutin. Selalu Bang Arnold. Bang Arnold kalau ngasih 10 kali lipat, saya live berturut-turut 1 minggu demi Bang Arnold. Ini habis jadi aktor jadi donatur sekarang. Iya, beda lagi. Iya. Dia ada keturunannya. Ada keran Jawanya nih, Arnold ini ada keran Jawanya dia. Nah ini kebetulan kan ada Bang Gundo juga nih, jadi mungkin ada viewer Bang Gundo yang pengen nonton pinball juga siapa tahu bisa boleh banget. Saweria juga dong kita ke harus dong ke semuanya biar industri ini makin maju. Harus dong. Nah oke, berarti kita langsung aja bahas Mercato nih. Ini tanggal 24 ya? 24 betul. Ini saat kita tag ini udah ada beberapa transfer yang fix. Salah satunya ada Morata ke Milan. Terus ada yang lagi pending juga nih, ada Lukaku ke Napoli. Kabarnya juga nunggu Osimhen dulu ya. Yang bakal gak sabar dia pengen nyium jersey katanya. Oh iya, dia mesti siapanya udah cium. Iya betul, reguler memang orang reguler. Bullshit action. Iya. Bullshit action. Terus ada ya Inter udah ada datengin Taremi, terus Zielinski sama siapa satu lagi lupa namanya. Siapa? Yang itu kiper. Kiper Martinez, iya. Martinez. Nah, dan Juve juga ada Douglas Luiz dan ada 4 ya kalau nggak salah, Kevin Durham dan lain-lain. Durham ya ada yang baru. Nah karena ada Bang Gundo di sini dan ini juga ada Stadion Milan nih ya. Masih Stadion Milan yang sangat kita cintai. Iya dong. Ini kita bahas Morata dulu di Bang Gundo. Akhirnya Milan mendatangkan satu striker yang digadang-gadang bisa menjadi pelapisnya Olivier Giroud ya. Ada Alvaro Morata. Nah ini menurut Bang Gundo apakah bisa langsung memberikan impact nih di awal musim nanti Morata? Lihat langsung sih. Gue happy banget dengan datang Morata. Menurut gue ini kalau orang bilang pemain pindah-pindahan, pemain yang suka dibuang, iya tapi dia selalu ke klub besar dan selalu main. Dan secara performance meningkat terus sampai terakhir dia jadi kapten timnas Spanyol. Menurut gue kalau lu udah kapten timnas, lu adalah orang yang spesial. Apalagi lu turnamen besar. Itu clear dimanapun. Lu di Spanyol tuh ada Carvajal, ada Rodri, ada mungkin Unai Simon, ada Laporte. Yesus nafas masih ada. Jangan Yesus mas, kembali jangan Yesus lagi mas, capek saya. Tapi kenapa De La Fuente milih Morata? Pasti ada something di atas yang lain, gitu. Jadi menurut gua ini keputusan sangat-sangat wise banget dari Milan. Bahkan kalau ada Giroud pun Giroud minggir, Morata main. Dia di Juve 2 kali luar biasa bagus di era Conte sama dia Allegri. Di Atletico Madrid musim lalu top banget. Dia sama link up sama Griezmann, dia benar-benar menunjukkan striker kualitas. Jadi ya Morata ke Milan sangat bagus dibanding pilihan yang lain menurut gua. Dibanding di PHP Zirkzee. Iya, gua happy sih. Murah, pengalamannya udah jalan. Kualitas. Ya memang kemarin dia jadi kapten timnas dan di era De La Fuente kayaknya di U19 juga udah jadi kapten timnas juga di ada Paul Sarabia dan ada satu pemain Indonesia itu Jordi Amat. Jordi Amat waktu itu kalau nggak salah ada cuplikan di sosmed ya. Jadi di menit 80 si Alvaro Morata diganti, ban kapten Alvaro Morata dikasih ke Jordi Amat. Leadership. Iya, emang leadership. Merah harusnya udah setara dong harusnya Jordi Amat ya. Setara lah. Oke, Tang, ini kan Alvaro Morata pernah di Juve 2 kali nih. Satu yang waktu itu pernah sukses banget dan akhirnya dia
ke Chelsea lagi balik ya waktu itu nggak salah, terus akhirnya balik lagi ke Juve. Nah itu yang di periode kedua itu kurang works menurut gua. Ya. Nah itu apa penyebabnya menurut lu kira-kira? Menurut gue balik lagi ke Sistem ya, iya sistem, dan juga dari sifat karakteristik alami Morata dalam menjadi striker. Karena kita tahu Morata tuh dulu adalah striker yang pacey kan, dia suka larinya cepat, terus juga finishingnya bagus. Cuma bukan orang yang bisa punya ball mastery yang bagus kan. Jadi maksudnya finishingnya tuh bukan finishing yang dengan placing dari jarak jauh atau bahkan dari poacher, sebagai seorang poacher juga nggak juga. Jadi sebenarnya dia tipikal striker yang serba bisa, cuma nggak excel dalam salah satu, iya kan, nggak excel dalam salah satu skill. Kecuali dulu di awal-awal dia memang sangat cepat. Cuma kalau gue bilang dibandingkan tahun pertama dia di Juventus, gue lebih senang sama yang giliran dia kedua, karena di masa yang singkat itu dan dia juga nggak selalu jadi starter. Tapi ketika dia bermain sebenarnya impact-nya bagus. Menurut gue kayak gitu. Ya, tapi kalau masalah kenapa kurang cocoknya gue rasa karena sistem. Dengan Allegri. Ya Allegri nggak ada sih pemain yang cocok sih. Yang mana? Di mana? Di Juve. Striker. Ini CSD doang pemain yang cocok sama Allegri. Sisanya kayaknya ya gitulah. Kayak bermasalah ya. Bermasalah itu. Iya, berarti kalau lu tadi udah pede dengan Morata yang ke Milan, kira-kira bakal nyetak berapa gol di musim depan? 15 minimal. Minimal 15 gol. 15. Wow. Minimal Morata ya. Ya, 3 Tadi sebenarnya nyambung bintang itu dia benar, dia tidak punya satu kemampuan spesial yang excel. Dia tuh average gitu loh. Average, tapi ya sekarang terutama di musim lalu dan kemarin di Euro itu dia udah menunjukkan dari positioning, dari leadership dia di depan tuh luar biasa banget gitu loh. Lu di Atletico terutama ya musim lalu gua ngikutin juga Atletico karena menurut gua Atletico terbaik ya musim lalu dari segi permainan ya, walaupun dari segi hasil enggak. Bener-bener semuanya itu menyerang, dan Morata tuh link up dengan Griezmann dan dengan yang lain tuh keren banget. Gol-golnya dari kanan, dari kiri, dia ada sundulan. Jadi upgrade lah dari dulu dia average player, sekarang jadi punyalah satu atau dua posisi terbaik gitu. Dan gue tambahin dikit mungkin justru itu dengan kematangan dia, dengan semakin tua fisiknya juga mungkin berkurang, dia menutupi itu dengan link up play-nya yang jadi lebih bagus, positioning play-nya jadi lebih bagus. Dan bermain lebih ke belakang loh kemarin main. Timnas Spanyol. Orang tuh bilang selalu striker bagus tuh golin banyak, nggak gitu. Nggak gitu. Bagus kemarin. Nah ini tapi kan bedanya nih di Spanyol ya, di timnas kemarin di Euro, Morata tuh mungkin sistemnya bakal agak sama ya dengan Fonseca. Maksudnya dengan ada 2 wing juga, terus ada gelandang serang di belakangnya. Nah ini biasa di kanan ada Lamine Yamal, di kiri Nico Williams. Nah ini di Milan kirinya Leao, kanannya kira-kira siapa ya? Polisi ya. Gue sih semoga Leo pindah. Menurut gue udah cukup pemain yang overrated, yang selalu didam-damkan fans Milan, yang value-nya sangat kecil gitu. Maksud gue udah benar ada Pulisic dengan Morata. Ya kalau ada Leo menurut gue nggak bakal jalan sih. Maksudnya gini, gue punya prinsip ketika lu punya value dan lu dikaitin sama tim sama apa, ya lu silakan jual. Nah ini kasusnya di Leo, Theo Hernandez pun juga sama. Selama lu punya value, lu jangan sampai kira momentum. Apalagi tim lu lagi ngebuyot nih, ekonomi, politik dan semuanya. Ini momentum yang harus lu ambil menurut gue. Dan pemain lebih bagus dari Theo dan Leo tuh banyak banget. Betul. Nah ini gue sering bilang di podcast ini bang, di channel ini, Nico Williams sama Leo tuh beda. Ini mainnya mirip, cuman beda di IQ ya. Iya. Footworknya juga beda. Footworknya jauh lah. Paling style mungkin agak nggak mirip ya, karena dia winger yang ya gimbalnya mirip, kulitnya mirip, gitu mirip ya. Iya. Tapi gini, sorry, gue potong. Leo itu lebih cocok di tim counter attack. Jadi dia punya speed yang bagus banget. Jarang ada winger badan besar, speednya bagus tuh nggak ada. Gitu. Jadi dia kayak lu lihat Son di Spurs. Sebenarnya kalau Leo di posisi begitu, itu bagus. Jangan lu suruh nusuk, jangan lu suruh buka ruang, jangan. Gitu. Jadi kalau dengan sistemnya sekarang, wah itu makin menurut gua nggak bakal masuk. Dengan Nico Williams itu footworknya kelas dewa itu, kanan kiri hidup, dia tahu memainkan narik bola. Leo kan nggak lurus aja tabrak gitu. Dan satu yang paling penting adalah Nico Williams tuh decision makingnya bagus banget. Dia nggak cuma bisa lewatin orang, tapi dia bisa passing, bisa crossing, bisa shooting juga. Dia setelah passing dia tahu kemana. Kalau Leo kan nggak gitu loh, ya lari aja udah gitu. Kemarin juga di final tuh gol Nico Williams kan keren, dia masuk dari samping,
dia nggak kencang banget tapi menyisir bawah itu menurut gue teknik juga. Kita teknik-teknik itu yang nggak dimiliki oleh Leao. Iya, jadi betul apalagi sekarang sistem Fonseca katanya waktu itu dia sempat diwawancara karena mau main position football. Makanya dengan counter attack nggak masuk lah, maksudnya si Leo ini cocoknya di counter attack dengan position football kurang cocok tadi kata Bang. Berarti saatnya pindah ke Empoli. Empoli, iya sih. Sassuolo juga. Ada seri B Sassuolo. Ya tim-tim mitra. Sedih banget. Sekarang kita geser ke timnya Rangga nih. Nggak mau Jupe dulu aja. Nggak apa-apa. Rangga dulu aja dah. Ini Lukaku yang ya katanya juga hampir pasti ke Napoli, tapi Back and forth. Iya. Jadi tarik ulur karena kesepakatan pribadi antara Lukaku dan Napoli udah tercapai. Sebenarnya lebih spesifik antara agen dan mananya udah deal, tapi masih terkendala sama penunggu penjualannya Osimhen karena juga sama Osimhen dan PSG itu masih tarik ulur masalah. Sebenarnya bukan Osimhen ya, tapi PSG dan Napolinya karena Napoli minta 130, PSG nawarnya tuh 90 atau 100. 80 sorry. Dia nawarnya 80. Napoli minta ya udah deh nggak apa-apa 100 tambah Lee Kang-in tapi nggak mau. Ligangnya kepake loh musim lalu. Nah makanya Napoli juga punya hubungan yang sangat kuat dengan Korea Selatan karena kan Kim Jae. Jadi memang fans Napoli juga udah berapi-api nih nunggu Lee Kang-in kalau memang jadi ya semangatnya balik lagi kayak waktu itu pas Kim Jae masuk. Tapi ya itu. Terus yang memang jadi pertanyaan adalah ketika PSG bilang dia udah dia nggak mau bayar Osimhen karena kemahalan. Loh, Anda beli Kolomwani 90 juta. Kenapa Osimhen jauh lah lu banding sama Kolomwani. Pace, skill, intelligence biarpun offset mulu ya, tapi maksudnya dari 3 aspek itu dibandingin Kolomwani Jauh banget. Gila, dan dia ngenawar harga di bawahnya Kolomwani itu sih menurut gua insulting sih buat gua sebagai yang suka Osimhen tapi love and hate relationship lah, karena buat gua Osimhen tuh udah terlalu aura bintangnya kegedean lah, jadi palanya terlalu gede. Jadi ya untuk Lukaku kita masih menunggu kabar Osimhen dulu sih. Itu deal Lukaku masuk dan kemungkinan bakal banyak pemain lagi, Berardi, udah ada Desas-Desus, terus David Neres dan Desas-Desusnya juga udah mau masuk. si pemain yang selalu ngantuk betul. Masih sampai sekarang, masih ngantuk. Tapi kayak cocok banget ya Osimhen rumornya ke PSG. Kayak gue ngerasa cocok aja gitu, pemain yang lagi hype, harganya lagi mahal. Sebenarnya salah satu talent terbaik juga saat ini. Cuma kan musim lalu lagi agak turun gitu. Dan tetap tapi golnya per musim tetap betul. Gol per menitnya itu di bawah Ronaldo dan Ronaldo. Jadi Ronaldo posisi 1, Ronaldo posisi 2, baru habis itu Osimhen. Ronaldo musim berapa gue lupa, jadi beda musim. Ya, tapi kan kita nggak kaget transaksi PSG dengan Serie A itu udah dari dulu. Jadi ya menurut gue sih Napoli lebih ya Napoli lebih Cavani, Lavezzi, Fabian Ruiz gitu. Jadi ya udahlah, ini kan udah langganan, lo kalau langganan diskon kali Mas. Ini Mas saya beli Mas. Iya, bisa. Kalau di Australia kan Verratti, Pastore, terus ada lagi banyak lah gitu. Jadi Donnarumma, tampakkan nama itu. Bahkan kan nggak dibeli itu. Iya, kontrak. datang. Biaya ini gede banget. Masih Minoraiola lewat itu. Almarhum ya. Enggak, tapi aduh jadi lupa kan. Ini Bang Uno kan Conte memang ini yang pengen banget Lukaku ya. Iya, betul. Nah, ini juga sebenarnya kan Lukaku waktu itu juga sempat ada dengan Milan juga. Karena Conte waktu itu juga udah ngerangkul. Nonton kan di stadion tuh pertandingan terakhir. Napoli dan Milan itu sama-sama ditonton dua tim itu. Nah, apakah Conte bisa membuat Lukaku menjadi menyeramkan lagi seperti waktu di Inter nih? Lukakunya Napoli nanti. Pokoknya Conte itu prinsipnya 2. Di tim manapun 2 musim bagus. Striker yang dia punya 2 musim bagus, lah itu jelek, udah itu aja. Itu terbukti di Juve, di Chelsea, di mana? Terakhir di Inter. Jangan ngomongin Tottenham kan? Ini Tottenham maksudnya Tottenham Harry Henderson bagus kok gitu, tapi udah. Jadi kalau Lukaku ya expect cetak gol banyak tapi nggak, menurut gua nggak bakal ngangkat ke level lebih tinggi juga. Ya dia pelatih yang bagus lu cuman buat tim lu lagi hancur nih. Lu masukin Conte, udah jangan kelamaan. Bahkan dia di timnas Italia kan juga begitu. Sebentar kan? 2 tahun doang. Sama. Timnas legenda itu kan. Timnas 2016 Euro. 16 Euro ya. Zaza. Parolo ada Graziano Pele. Astaga. Siapa yang kecil Juve? Giaccherini inti juga itu maksud gua. Jadi ya dia memang cocok sama pemain, itu wajar pelatih melakukan itu. Lu ambil gitu.
pasti Lukaku-nya sih pasti bagus karena Conte bakal memforsir gimana caranya Lukaku cetak gol. Tapi pertanyaannya apakah mengangkat Napoli ke level selanjutnya? Nah itu gue masih question mark kalau buat Conte ya. Ya mungkin di Liga survive cuman ya 2 tahun ntar pecat lagi biasa. Di Liga pasti survive lo bang, orang cuma di Liga doang. Oh iya, sabar. Kagak bakal kemana-mana itu. Sadar gitu. Apa gue dari awal banget lagi. Nah, lawannya Modena, masa iya lawan ini kagak Lawan kompor. Kompor kagak bisa menang. Tolong. Iya, kompor Modena. Tolong lah. Menang pasti. Tolong lah. Tapi selain Lukaku yang udah resmi apa lagi? Buongiorno. Terus yang Spinazzola, friendly match 2 match udah golin 2. Politano katanya desas-desusnya mau dibakar hidup-hidup tapi masih ditunggu. Memang itu pemain, wah lo bang lo mesti buka Twitter lo cari ada Instagram yang ngebahas kontraknya Politano sampai habis. Jadi tiap hari itu ngecengin Politano doang. Oh iya? Serius. Itu kejadian sama Alexandro juga punya akun Instagram itu. Endingnya kontraknya habis dijual akunnya. Astaga. Lo mesti cari yang akun Jadi nih orang nge-hate Politano tiap hari dengan postingan beda-beda. Terus tiap hari ganti berapa hari lagi sebelum kontrak. padahal dia bukan waktu match gitu. Enggak, tiap hari aja, hate aja gitu. Misalkan yang kemarin yang timnas Argentina tuh kan yang pada itu kan rasisme kan. Iya. Itu ditaruh foto Politano di belakang. Jadi pokoknya apa aja pokoknya harus ada Politano. Kenapa? Nggak tahu. Ya kesel aja, gue juga kesel sih bang. Makanya gue retweet mulu tiap hari itu. Hiburan gue. Tapi boleh tuh gue tahu akunnya pengen. Coba nanti gue kasih abis ini. Tolong lanjut. nama-nama lain juga kayaknya ada pemain-pemain lain. Ada lain-lainnya tapi memang masih belum konkret lah. Kayak Hermoso aja pada akhirnya bail out Napoli bail out. Jadi banyak yang belum pasti selain Lukaku. Oke, nah kalau gitu kita geser ke Inter dulu nih. Inter dari seperti yang gue bilang tadi ada Taremi, Zielinski, Josip Martinez. Yang pemain muda. Yang back yang dari Verona. itu aduh gue lupa yang namanya. Yang ditaruh Primavera. Itu mah Juan Cabal ke Juve. Iya, beda lagi yang bukan Juan Cabal, yang satu lagi. Ada satu lagi. Iya, tapi kayaknya bakal yang Juan Cabal kan ditikung, yang satu lagi ada. Iya, dari Primavera dulu kayaknya deh. Nah, ini kemarin Inter udah memainkan beberapa laga friendly match juga ya. Dan di sini gue mau highlight sedikit untuk Taremi lah ya. Ini Taremi memang belum ada maksudnya pemain lainnya yang di Euro, di Copa belum pada datang karena masih liburan. Nah, jadi Taremi dengan Korea kemarin dijadikan ujung tombak andalan Inter selama 2 pertandingan ya laga uji coba kemarin. Nah, ini gue lihat sih Taremi cukup works ya di skemanya Inzaghi kemarin. Dia di 2 match itu juga cetak gol. Dan yang gue lihat sih pergerakannya itu loh kayak ini pernah umur 32 ya kalau nggak salah ya. 31 ya. Nah itu kayak kayak mungkin karena di Serie A juga ya kayak masih 28 gitu. Itu masih ada larinya juga. Beda tipis ya tetap ya. Mungkin 25 gitu. Itu 32 ya mungkin ya kayak ini Luca Toni gitu. Kira-kira kayak Luca Toni gitu. Lo tau gak kenapa dia bisa jadi kayak gitu? Kenapa? Habis mandi di sumur. Turun. Itu loh ya. Oh, Lugano. Enggak main treatment mainnya di Itali beda. Tapi kalau gue ini sinyal positif sih untuk Inter karena di Inter musim kemarin striker cadangannya itu kurang memberikan impact menurut gue. Arnautovic dan Alexis Sanchez. Sanchez sih mungkin memang sering dimasukin kalau lagi pepet banget. Jadi dia dimasukin jadi gelandang serang tapi jadi striker duanya masih ada. Jadi jadi 3 striker gitu lah. Nah, ini Taremi gue harap sih bisa jadi jawaban nih di kala Thuram dan Lautaro Martinez lagi mandek. Nah, Taremi dengan pengalamannya dengan apa sih kalau yang itu yang Fox in the box maksudnya dia tipe menurut gue sih Fox in the box juga gitu. Goal poacher juga. Jadi kalau kira-kira di duetan sama Lautaro sih gue juga masih agak cocok ya karena walaupun dia nggak punya pace seperti Thuram tapi dia kayak pengalaman juga jadi bisa mengerti lah Lautaro maunya seperti apa. Kayak waktu Zeko lah, cuman Zeko udah ketuaan kan. Nah ini menurut gua ya Zeko 47 nggak usah dia. Tadi rambut putih sampai. Nah menurut gua ini versi sedikit upgrade karena walaupun menurut gua Zeko in prime-nya lebih jago daripada Taremi, tapi kan ketika ke Internya itu udah uzur lah ya. Jadi ini versi upgrade dari Zeko waktu itu. Jadi strikernya ada berapa sekarang? Yang masih ada Martin Satriano. Lu gak tahu. Siapa yang pemain Lazio? Korea. Kayak dijual itu paling. Iya, itu harus dijual. Main muda. Edi Salcedo. Bukan Edi Salcedo, gua nggak peduli. Yang kemarin jalan Martin Satriano. Oh, Valentin Carboni. Itu sih, ya itu ya itu banyak numpuk dan Martin Satriano tuh musim kemarin main di SC Brest kalau nggak salah di Perancis. Iya, Satriano oke kok. Itu ya performanya cukup oke di sana. Terus
Korea ini emang kalau nggak kejual juga mungkin bakal dipinjemin lagi itu sampai kontraknya habis lah intinya. Nah, Salcedo ini nih yang kok nggak kejual maksudnya. Kok gitu? Main lah. Maksudnya di Hellas Verona dia kadang-kadang oke, tapi nggak konsisten juga. Terus di tim-tim lain dipinjemin oke. Jadi ini tuh kalau kalian pernah tahu nama Samuel Longo? Tahu dong. Australia kan? Bukan. Ini kayak Edi Salcedo ini adalah pengganti Samuel Longo. Di mana dia hanya ada di Inter ketika pramusim golin. Masuk liga hilang udah. Masuk liga hilang, enggak tahu pinjemin kemana lagi. Tapi dia si Martin Satriano itu masih gitaran masih aktif. Beda, itu Joe Satriani. Aduh, masuk. Tadi saya buka dulu googling, saya lupa namanya sih. Isi biar padat aja deh. Tapi gue mau nanya ke kalian nih, opini kalian nih. Kira-kira dengan Taremi di Inter dan Taremi dulu deh, Tazielski gue tanya lu. Taremi ke Inter nih, apakah kira-kira dia bisa menggeser Thuram nantinya? Menurut gue sulit sih kalau Thuram ya. Maksudnya jadi opsi dan jadi variasi jelas. Tapi kalau menggeser Thuram sih rasanya sulit ya. Tapi maksud gue sekelas Taremi dijadiin pelapis, maksudnya ditawarin jadi pelapis sih menurut gua nggak mungkin sih. Pasti dia dijanjiin sama Inzaghi juga sebagai challenger di skuad utama, pasti gue cukup yakin. Masalahnya dia masih prime juga, masih Liga Eropa masih banyak yang bisa ngambil dia gitu. Iya. Itu sih. Iya, dan ya Thuram ya walaupun ini beda konteksnya di Inter sama di Prancis ya. Kita tahu lah, sama-sama tahu di Euro tidak perform banget tuh. Tidak ada pemain Prancis yang perform. Iya. Emang pelatihnya nggak ngerti naruh di mana. Emang iya jelas. Ya ini menurut lu tetap nggak bisa ngegeser Thuram ya? Sulit sih. Dulu bayangin final Euro Inggris ketemu Prancis kayak apa coba? Kalau misalnya terjadi. Nggak ada yang nonton. Kalau Bang Gudo gimana? Lukaku sama Lautaro aja bisa jadi top. Maksud gua ya Martinez dengan Taremi bisa aja geser Thuram. Bisa lah, sangat bisa. Karena Taremi itu striker yang cocok banget di Serie A, postur, heading, dia kuat banget. Pemain-pemain Iran tuh kayak gitu tuh fisik banget gitu loh. Dan nggak mungkin juga benar kata Rangga, dia ngambil momentum. Pasti gue yakin ada masanya tuh dicoba berkali-kali. Bahkan jangan kaget Taremi bakal diduetin di awal sama Lautaro. Iya. Menurut gue juga gitu. Maksudnya ya mungkin di 1-2 pertandingan awal Thuram dulu nih. Tapi kalau once Thuram nggak works, ya pasti bakal dikasih kesempatan buat musim lalu juga sempat kejadian beberapa bulan Thuram juga lagi drop juga kan. Cuman ya penggantinya Arnaulu mau apa gitu ya kan. Arnaulu kan buangan Stoke City di mana-mana. Sanchez ya bagus cuman apa ya? Ya udah habis aja gitu loh biasanya. Jadi Taremi ini ya benar-benar apalagi gratis tuh sebagai poin plus ya. Opsi yang bagus banget dan sayang kalau buat pelapis. Betul. Dan yang penting dia bisa penalti. Betul. Iya, betul. Dan hal terakhir yang lo lupakan Asian value, man. Gila kali lo enggak support sama. Yang gua kasihan sih sebenarnya Arnautovic di Euro tuh bagus loh. Austria nonton ya. Karena di si Rangnicknya itu menurut gua sih. Karena Rangnicknya. Berarti menurut lo si Inzaghi kurang. Ya mungkin tidak cocok juga nih kayak arahnya mau kemana Mas? Ayo. Ya gitu. Maksudnya Arnautovic tuh tidak terlalu works di Inter karena sistemnya Inzaghi. Oh, sistem. Bukan Simeone Inzaghi gak bisa ngelatih kan? Enggak. Oke. Silakan lanjut. Isi dulu. Ya, ini tadi udah Taremi, sekarang Zielinski nih sebagai pemilik Zielinski yang lama. Kalau gue lihat kemarin Zielinski tuh sempat dicoba di 3 posisi, yaitu di posisi dia kan bakal digantiin proyeksinya bakal Mkhitaryan ya Miki. Di Barella karena Barella belum ada juga dicoba juga dan di Hakan juga ternyata dicoba juga dan menurut gue 3-3-nya sih ya lumayan lah ya walaupun masih precision. Awal timnya juga begitu. Iya, sih gitu. Nah menurut lo Zielinski kalau di Inter terbaiknya bakal di posisinya Miki lah. Buat gue itu memang udah proyeksi yang tepat diambil sama manajemen Inter. Dan Miki juga musim lalu udah kelihatan kan sama Fratesi aja udah secara kualitas udah mulai mirip-mirip gitu loh. Udah gapnya nggak sejauh musim lalu gitu. Miki yang masih eksplosif banget, masih punya pace lah biarpun memang nggak bisa 90 menit, 70 menit, tapi musim kemarin udah jauh menurun. Zielinski di sisi lain lagi, ya kita bisa bilang udah lagi masuk masa prime-nya lah. Biarpun udah menuju puncak prime sebelum turun ya. Dan kalau yang gue sebagai fans Napoli, gue sih ngelihat harusnya dimanapun dia ditempatin selama di bukan posisinya Hakan sih masih oke sih. Karena posisi Hakan tuh agak berat untuk bisa diisi pemain yang terlalu teknis macam
Zielinski. Karena lo harus punya pace, harus punya vision, harus punya fisik dan stamina. Di mana Zielinski di musim lalu jarang bermain 90 menit. Yeah. Mungkin karena dia jarang dimainin atau cedera gitu ya. Tapi menurut lo strength-nya Zielinski yang terbesar tuh apa kira-kira? Maksud ya unggulnya di posisi flare sih. Flare tuh apa ya? Flare tuh apa ya bahasa Indonesia ya? Apa ya? Bisa. Dia tuh punya, mungkin kalau gue harus ngebayangin satu pemain yang ada sekarang ya Samardzic sebenarnya. Zielinski itu Samardzic. Biarpun atribut menyerangnya tidak se-eksplosif Samardzic tentu, tapi kelincahannya, kesulitan dia untuk ditebak mengambil movement apa, nah itu Zielinski punya itu sebenarnya. Di luar technical atribut ya passing, ya beberapa dulu zaman era mungkin sebelum Spalletti dan Gattuso, dia tuh masih beberapa kali ngelakuin long shot kayak Fabian Ruiz, itu dia masih bisa. Memang di 3-4 musim ini udah nggak ngelakuin itu, dan itu dibutuhin Inter juga sebenarnya di musim ini kan. Pemain-pemain yang punya kemampuan eksplosif di luar kotak penalti. Itu sih buat gue banyak lah atributnya Zielinski mah yang bagus. Orang pemain terbaik Polandia musim lalu kok. Oh, biasanya Szczęsny kan biasanya. Biasanya Lewandowski dong. Udah auto sebelum itu. Oh, udah aja deh. Hegemoninya lo digantikan Zielinski, masa iya nggak bisa sih. Oke, nah ya intinya sih dengan hadirnya Zielinski dan Taremi sih, gua harap ya terutama di posisi striker ya. Jadi kayak Thuram gitu jadi punya challenger baru dan bisa lebih improve gitu. Improve dan kayak Fratesi bisa harus lebih mendorong dirinya lebih jauh lagi, jangan sampai musim ini jadi pelapis lagi buat apa? Apa? Ya karena beberapa media juga bilang Fratesi ini kalau ditaruh tim lain manapun bakal jadi starter. Setuju gua, setuju banget. Oke, kalau gitu kita geser ke timnya bintang nih. Ada Juventus yang cukup aktif ya. Cukup aktif udah aktif ya, Bun. Sekali Bun, udah 4 pemain ya kalau nggak salah ya? Iya. 4 orang itu 4 ya. Maksudnya Di Gregorio. Kepren Thuram, Douglas Luiz sama Juan Cabal. Ya. Jadi di sisi di lini belakang sama lini tengah dan kiper lah aktifnya di depan belum ada nih. Nah ini dengan adanya Douglas Luiz dan Kepren Thuram yang dimana memang di tim sebelumnya mereka cukup dominan di lini tengah nih. Betul. Apakah bisa menambah lini tengahnya, kekuatan lini tengah Juve nih? Dimana yang menurut lu kan kemarin kurangnya Juve juga di musim lalu lini tengahnya kan? Nah, ini gimana? Kalau gue melihatnya argumen gue masih sama, cuma berubahnya sekarang ada dinamika dari ketidakberadaan Rabiot. Karena Rabiot udah fix dilepas, pakai selesai. Dan balik lagi mumpung ngomongin Rabiot, PR-nya Juve tuh masih gue pertanyakan sampai sekarang. Seorang Rabiot yang sudah bertahun-tahun menjadi pahlawan buat Juventus, cara dilepasnya juga menurut gue masih kurang ekstravagan ya. Harusnya bisa lebih baik lah cara melepasnya. Itu satu. Terus kalau dari strategi sebenarnya Douglas Luiz mungkin bisa menjadi orang yang menggantikan kehadiran Rabiot di situ. Sementara kalau untuk Kepren Thuram dia lebih menjadi seperti Locatelli harusnya ya. Cuma kalau menjadi lebih kuat apakah akan seperti itu? Iya, Juventus akan menjadi lebih kuat dengan kehadiran mereka di tengah. Cuma itu tadi Aldi, jadi depannya masih kurang nih, ya kan. Kekuatan di depan ini justru urgensinya menurut gue cukup tinggi untuk ditambahkan gelandang yang lebih attacking minded atau nambah orang di depan. Kalau menurut gue solusinya masih ya Chiesa lepas dapetin orang yang lebih kreatif. Cuma kayaknya Chiesa nih udah menjadi kayak public face-nya Juventus untuk saat ini. Jadi kayaknya kehadiran Chiesa di luar lapangan juga penting untuk Juventus dan kayaknya urgensi untuk mempertahankan Chiesa cukup besar. Nah kalau dari belakang sih Szczęsny kan juga udah antara di ujung atau bahkan mau ada kemungkinan dia dilepas juga kan. Dengan kehadiran De Gregorio menurut gua udah pantas lah untuk menggantikan Szczęsny. Terus kalau Juan Cabal gue masih belum kebayang nih nanti dia akan seperti apa perannya, terus akan diletakkan di posisi yang mana gue juga masih belum kebayang. Kalau si Alcaraz mana itu diperpanjang atau itu gue kurang tahu ya, tapi gue berharap dia masih bertahan sih. Karena menurut gue dia bisa menjadi opsi kekuatan menyerang lah. Maksudnya dengan eksplosivitas dia sebenarnya meskipun nggak kreatif amat, tapi dia sering membuka ruang dan menghasilkan kesempatan. Jadi gue seneng ngelihat kalau Alcaraz dimainin. Dan itu juga bukan pembeliannya Allegri, itu pembeliannya Gintori. Gintori. Jadi harusnya dipermanenin. Oke, berarti kalau misalnya lini tengah udah ada, lini belakang juga ada. Kira-kira yang ada rumor nggak sih buat lini depan? Terakhir masih Koop Miners.
Gue belum tahu kalau misalnya ada yang lain selain Greenwood. Greenwood kan udah Marseille. Iya. Udah Marseille. Iya. Harusnya tim Italia tuh ngambil. Masalahnya kemungkinan memang jadi negatif untuk si image-nya klub sih. Capek lah bahas-bahas kayak gitu. Iya memang. Capek lah. Tapi masalahnya di Eropa itu jadi concern banget kan. Itu yang jadi berat. Apalagi klub-klub Italia juga di belakang itu udah kurang bagus kan image-nya dibandingkan. Ini hilang. Makanya, apalagi Juventus nih. Dan Cup Miners juga desas-desusnya jadi makin banyak. Yang minatin Milan. Di luar Italia juga banyak. Di luar Italia juga banyak. Nah, terus ada satu berita yang mungkin kemarin gue sempat baca juga tentang nih pemain andalan lu itu Fabio Miretti itu udah diincar sama 3 klub. Salah satunya mungkin ada Como kalau nggak salah, gue nggak salah baca ada Como. Kamu mau degradasi lagi? Tapi keren sih Como gerakannya. Nah menurut lu, Tang, apakah Miretti udah harusnya dijual aja nih? Menurut gue good luck aja buat tim yang dapetin Miretti. Anjir. Nih dia salah satu pecinta Miretti, dia bikin Twitter namanya Miretti Lover kan. Gue bikin ya. Harusnya gimana? DJ semua hari Lu update. countdown. Iya countdown. Jadi lu happy kan? Tapi iya itu sih, gue juga mungkin mau nanya pendapat lu kalau lu sempat tahu tentang Miretti ya, karena menurut gue dan gue selalu ngomongin ini nih, ketika Serie A masih bergulir kemarin, gue tuh selalu mengkritisi Miretti tiap kali dia main, karena menurut gue nggak ada dampaknya sama sekali, malah jadi beban buat temen-temen. Nggak lu doang sih, banyak yang bersuara. Jadi gue lah, ya oke lah, make sense gitu loh. Karena kita punya lover di masing-masing tim. Kayak gua tuh sangat cinta sama Politano sama John Jesus. John Jesus itu memang adalah tipikal pemain yang kita mungkin bicara sama kayak Morata ya. Pemain yang selalu berada di tim-tim besar. Inter, Roma, Napoli. Dia pada saat Scudetto itu jadi pemain Napoli dengan rating terjelek, lo bayangin. Tim Scudetto, rating lo paling jelek, lo bayangin aja. Silakan dilanjut. Oke, mungkin kalau gue nanya sedikit tentang Juve dulu ke Bang Gundo nih. Ini kan cukup banyak pergerakannya tadi, transfer segala macam, pelatih pun iya. Apakah Juve bisa bangkit dari ya musim yang kemarin yang menurut kita agak kurang lah ya? Gue nyambung dari Bintang tadi, yang creativity sih paling penting. Semua tim Italia itu harus punya satu poros creativity. Kalau itu udah di soft atau dicoba, gue yakin akan upgrade. Tapi kalau misalnya nggak ada kreativitas, hanya mengandalkan direct, hanya ya begitu aja gitu ya, bangkit di Serie A. Menurut gue bukan value-nya Juve, Inter, Milan gitu. Lu bangkit di Eropa. Itu yang karena bangkit menurut gua tuh jauhnya ke sana. Iya kalau di Serie A ada perubahan, of course pasti harus ada gitu loh. Sejelek-jelek di Juventus musim lalu pun ya masih bertengger di situ-situ aja. Walaupun gap poinnya jauh. Tapi ya ketika creativity ini di solve oleh para tim Itali, nah ini yang bakal jadi seru. Milan pun juga sama, Napoli, Roma, Inter semua tuh harus punya gitu. Dan Juve ya musim lalu menurut gua tim yang creativity paling minim. Iya. Gitu loh. Dan itu paling wajib tuh Juve ya, lu mau datengin Douglas Luiz, kayak Prenturam, Rob Miners, tapi kalau nggak ada creativity ya udah itu susah. Yang sedikit sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, menurut gue Juve dari semua tim menurut gue Juve yang melakukan pertaruhan paling besar. Karena dia ngambil pemain banyak dari luar Serie A di musim ini. Dan terutama posisi krusial sebenarnya dibutuhin. Kayak Capren Thuram dan Douglas Luiz nih, dua-duanya biasa. Mungkin Capren Thuram gue nggak lihat secara permainan di Ligue 1-nya. Tapi Douglas Luiz di Premier League dengan pace yang secepat itu di Aston Villa, lu harus nurunin temponya biarpun bermain dengan Thiago Motta ya. Mungkin pace-nya akan juga ditingkatkan match demi match. Tapi apakah dia bisa langsung fitting di sistemnya Serie A? Itu sih pertanyaan gue. Dan taruhannya di situ. Kalau menurut gue sih kalau untuk di Serie A atau di Italia, oke lah bisa. Teman pertanyaannya tadi seperti Bang Gudo bilang, di Eropa apakah bisa? Walaupun udah main di Eropa nggak sih? Main ya kan posisi udah besar. Udah nggak ini, udah mengundurkan diri. Iya, tapi udah kecil. Alcaraz tuh dari Premier League. Iya, dari Southampton nih. Merah juga. Iya, tapi maksud gue mungkin kita bisa berkaca dari dia ya, karena mungkin itu yang membuat gue senang sama Alcaraz gitu. Sebenarnya ada freshness yang dibawakan oleh dia, meskipun mungkin hasilnya belum kelihatan nih sekarang. Cuma ketika Alcaraz main, pace-nya berubah. Dia lebih cepat dan Oke, nah ini tadi ngomong, tadi intinya apakah Juve bisa karena udah masuk UCL lagi, pasti bisa berbicara banyak di
Eropa gitu. Nah ngomong-ngomong Eropa, ini Bang Gundo juga punya tim fans di luar Italia kan? Enggak sih, nanti nonton aja lah. Nanti nonton aja. Habis ini lah. Itu udah jelas itu. Cukup mengikuti sepak bola Eropa lainnya juga. Semua ya kalau itu ya. Itu suka City, Barca juga, yang cukup diikuti gitu kan. Nah ini kebetulan Milan bakal melakukan uji coba di Amerika kalau nggak salah nih. Kayaknya sih Amerika. Ini melawan Madrid, Barca, City. Nah dari ketiga tim itu kira-kira yang mana yang paling lu tunggu nih pertandingan ini? Madrid nggak dianggap sih, Madrid easy win lah. Jadi yang gua anggap ya Barca lawan City itu. Barca lawan City. Ya, Madrid menang lah, Milan siapa sih? Menang lah Madrid. Ya cuman kembali ya pramusim bukan menjadi tolak ukur untuk semua tim. Mungkin buat kecuali pemain ini banyak yang main ya. Itu buat match fitness bagus. Cuman kalau ya dari Primavera, dari apa ya udahlah. Jadi nggak ada bisa kita bayangin juga gitu. Kalau skuad 11 yang main 9-nya non inti kan kita bingung juga. Mau memprediksi gimana. Jadi gua mau lihat dulu nih nanti nih. Siapa aja yang dimainin. Kalau misal Kamarda. Lagi itu juga U17 lagi 19 Oh lagi. iya, Euro juga. Ya jadi gua nunggu yang dimainin siapa. Kalau majority pemain-pemain yang bakal ya inti musim lalu atau dengan Morata nggak mungkin kayaknya. Lantai lagi belum. Ke Euro juga? Iya ikut. Terraciano udah enggak dong? Terraciano udah dua dong. Terraciano udah dua. Terus juga ada ini juga kan Bukan kiper. kalau yang Olimpiade tuh bulan depan masih ya? Bulan ini harusnya udah mulai. Iya, itu juga mungkin ada pemain-pemain yang bakal ke Olimpiade gitu kan. Iya. Ya, jadi gue tinggal nunggu siapa aja nih yang main. Ya kalau yang Calabria. Ya memang itu kan pabrik. Nah ini tadi Lupolitano gue nih. Kita temukan. Ini nih, akhirnya ini diingetin. Kapten loh itu. Kalau gue Dumfries. Wah. Tahu kan kenapa Pioli itu lucknya dipakai kemarin pas juara? Ya ini nih yang dibahas nih. Ini lucknya nih. Jadi memang berarti Milan main itu lagi nggak banyak juga ya, maksudnya banyak yang main di Euro juga makanya. Kalau terakhir yang uji coba kan Benacer main. Ya. Terus liburan. Iya Leo kan nggak ada, Leo belum balik Benacer ya. paling siapa lagi nggak dipanggil, Tiao nggak dipanggil. Pulisic juga kemarin habis main Copa. Iya kan kalau di awal bisa lah main gitu pulang duluan. Dan dia di rumah dia. Dia di rumah dia kan. Iya bener. Tetangga. Dia lo ngapain lo pulang lagi bilang alasan kan dekat kata dia. Ya jadi ya gue cuma nunggu aja nanti siapa yang main ya baru ntar ketahuan. Jadi sekarang nggak bisa. Oke, nah ini tadi kan kita udah sempat bahas yang Mercato banyak timnya lah ya. Maksudnya yang paling menurut kalian yang paling efektif lah kira-kira atau yang bakal pemilihannya bakal berdampak banyak ke Serie A musim depan dari tiap tim tadi kira-kira tim mana? Gue sih Inter karena Inter itu persiapannya udah bukan dari bulan ini dan bulan lalu, ini dari Januari mereka. Beberapa transfer itu strategis dimulai dari Januari. Nggak usah dari 2 tahun terakhir ya paling siap ya Inter gitu. Zelensky, Taremi itu tuh udah dimulai dari Januari transfernya. Pokoknya kalau tim-tim apalagi yang habis juara gitu, lihat aja komposisi pemain ini comot-comot nggak sama tim lain. Kalau lu bisa menjaga itu, ya lu berarti ada di paling atas. Gitu. Napoli nggak banyak musim lalu. Enggak, tapi Kim Min-jae pelatihnya mungkin iya, pelatih. Tapi di luar itu kayak dari mungkin kita ngomong tim-tim Big Six atau Big Seven ya, yang nggak ada perubahan secara taktikal dan kepelatihan itu cuma Inter. Iya. Inter dan Atalanta lah. Dan makanya ya Atalanta dari pemain masih ada yang banyak yang stay dan banyak yang bagus juga dimasukin. Jadi menurut gue cuma 2 tim ini yang punya fondasi lebih kuat dan pemain-pemain yang dimasukin kayak Zelensky dan Taremi itu udah ngelihat permainannya Inter dari musim ke musim jadi lebih gampang pelajarin. Jadi memang secara transfer dan secara kesiapan tim sih buat gue Inter nggak ada debatnya ini susah. Napoli champion 4 kali ya harus tapi maksud gue nggak juara mah berat lah. Iya berat. Logik aja. Kalau gue mungkin ya ngomongin yang lebih punya dampak mungkin si Juve juga ya karena banyak yang dirombak dan ya faktor utamanya pelatih juga. Maksudnya Allegri kan ke Thiago Motta dengan sepak bola yang gitu-gitu aja ke sepak bola yang modern itu suatu dampak yang ini juga menurut gue. Jilat mas terlalu lurus tapi Inter aja bilang udah. Enggak, gue kalau sejauh ini ya perubahan bukan kesiapan timnya, perubahan dari. Tadi lu bilang musim ini great buying. Tadi lu bilang great buying ya Inter. Ya Inter salah satunya karena menambal posisi yang lagi kurang aja. Bukan kan? merombak, yang lain tuh merombak masalahnya. Ngomongin itu perombakan dia tuh, lu tuh ngebangun
kan ada perbedaan yang rombak berarti kan ada lu hancurin dulu gedungnya peletakan batu pertama ya kan tanda tangan tuh baru bisa dibangun kan. Lu tuh udah batu pertama udah lewat berapa tahun lalu terus udah dapat 6 lantai dan ini kan nambahin lantai berikutnya. Lagi isi interior ini. Nah itu bedanya Pak. Makanya gue bilang Inter udah nggak ada dibahas. Enggak, cuma kalau maksud Aldi itu dampak dari pembelian. Kalau dampak nggak Juve juga. Iya, kalau gue juga ya, karena tadi pembelian pemainnya seperti yang Bintang bilang, di tengah cukup krusial dan dia mencoba memperbaiki dan mungkin pemain-pemain dibeli juga yang dikira bisa sesuai dengan cara Thiago Motta bermain gitu kan. Walaupun dari luar Italia mungkin ya selama pelatihnya bisa mempergunakan dengan baik ya pasti itu bakal bagus saja pemainnya. Nah kalau lu sendiri Tang, apakah Juve apakah tim lain? Gua setuju sih dengan prediksi 5 ini. Belum prediksi. Dampak mah. Tadi dampak dari baik memang muter-muter nih hostnya nih. Ini astagfirullah. Iya, dampak maksud gue dampak akan mempengaruhi prediksi. Coba iya great buying sih mungkin tetap nomor 1 tetap Morata sih menurut gue. Kalau individu ya tetap si Morata. Cuma kalau klub yang membeli secara efektif dan menambahkan kekuatannya dengan sesuai kebutuhannya, menurut gue Juventus salah satu yang paling bagus. Malah mungkin yang paling bagus untuk sampai tanggal kita syuting ini ya. Saya Como. Ayo, tim promosi mana yang bisa nge-hire pemain bekas juara UCL sama juara dunia? Rafael Varane. Lawan. Top scorer termahal loh. Belotti, Alberto Moreno, Pepe Reina. Iya. Bos. Kiper Napoli. Luis Alberto. Di kiri itu siapa? Alberto Moreno. Pepe Reina itu menang Euro, Piala Dunia dan Euro tanpa main sekalipun nggak sih? Iya, yang nggak main. Tapi kan dia kan bisa nge-share hype-nya. Jadi gini, cara menang Euro tuh gini. Tapi dia bisa cerita. Bisa cerita. Gue nggak percaya sama lu Bang gituin. Ya lu menang tapi lu nggak usah cerita motivasi itu, lu nggak ngapa-ngapain. Lihat dia dapat nih. Ayo, dikira dia dapat nih. Ayo. Iya lagi. Como. Ya tadi Juve gue. Kalau tadi bagus siapa? Kira-kira tim mana yang great buying? Ya kalau dari kuantitas ya Como, cuman ya quality Milan. Morata. Oke. Nah ini baru kita ngomongin prediksi. Nah, benar. Ini dari Soccer 19 udah ngeluarin Skor 19. Ya, Skor 19 atau beberapa 19 itu 19. Skor 90 dan beberapa media lainnya kayaknya udah ngeluarin juga probability atau prediksi mereka tentang juara Serie A musim depan. Nah, salah satunya tetap Inter ada di posisi atas dengan 51% kemungkinan, terus Juve di kedua 17%, Milan ketiga 11% bersama Napoli juga sama, dan Atalanta punya probabilitas 4% nih. Di bawahnya mungkin di bawah 4% berarti ya, di bawahnya lagi 15 tim lainnya. Nah, ini apakah kalian setuju melihat prediksi dari skor 90 ini nih? Setuju bungkus. Setuju tapi nggak usah lari persentase lah. Kira-kira gimana? Kalau menurut lo? Dia Tetap kalau- Inter berarti? Ya tetap. Ya ini sesuai, kalau peringkat pun sesuai, tapi jangan, kalau sejauh ini ya yang tanggal 24 Juli nih, gue nggak tahu kalau misalnya Milan tiba-tiba beli siapa ya, itu nggak tahu. Cuma kalau sekarang ya masih Inter ya. Makanya yang tadi gue bilang, komposisi selama lu skuad juara lu bisa dipertahankan lama, lu berarti probability itu tuh paling tinggi. Ya. Itu aja sih. Nggak dicomot-comot, nggak gampang dikau sama tim lain gitu. Bener, dan kontraknya paling panjang-panjang. Iya. Happy. Iya kan, nggak ada pemain yang kesel minta gaji tambahan. Udah happy semua. Ada. Apa? Ya kemarin sih Lautaro masih mandek sih. Masih mandek ya, tapi Iya, kan karena- kemarin baru personal agreement ya? Iya, karena kan dia udah merasa dia setara dengan Star lawan. syndrome ini. Nah, ini sama Osimhennya pindah ke PSG deh mas. Kalau mau nih. Hati-hati ya kalau misalnya nggak mau nih, Lautaro aja lebih murah nih kayaknya, nggak biar neko nih. Pusing bayar gajinya ntar Napoli. Berarti kalau kalian semua sepakat Inter masih di Iya. pole position untuk ini ini. apa yang mau Sekarang didapatin mas? Nah, tapi menurut kalian apakah yang membuat Inter masih diunggulkan nih dari tim-tim lainnya, maksudnya kira-kira harus berbuat apa supaya bisa menggeser Inter gitu. Ya Calciopoli lah, nggak ada lagi. Ada gimana lagi? Ya ini udah paling stabil timnya mas. Iya. Udah paling stabil. Ya tadi yang seperti gue bilang sebelumnya, yang lain baru ngerombak. Ini udah peletakan batu pertama udah lewat, udah lantai 6 isi furniture. Jauh pak, jauh kekejar. Berarti Internya mungkin harus
kehilangan yang penting-penting dulu. Ya cedera 12, kayak waktu itu gue bilang ada pemain 12 orang cedera. Iya. Pukul-pukulan, kena sanksi ban 12 bulan, pelatihnya juga tiba-tiba nggak bisa keluar rumah, dikunci. Itu aja udah kuncinya. Ada lagi pilihannya. Oke, ini bahasan terakhir kita. Ya pasti kalau di Serie A kita udah setuju kalau Inter. Nah, tapi untuk tim Serie A juga musim depan 5 ya? 5 bakal bertanding di UCL. Atalanta, Juve, Bologna, Milan, sama Inter. Nah, ini apakah Bukan Napoli. ke 10 Napoli 5 kali 2 sih memang. Terima kasih ya Bang. Aduh ya Allah. Nah, ini ya kira-kira bakal sejauh mana nih kalau di awal dulu aja ya kan dengan transfer yang mereka tim-tim itu lakukan dan ya squad yang udah ada juga dari kemarin, apakah tim-tim Serie A ini 5 tim Serie A ini bakal bisa melangkah agak jauh lah. Ini yang menarik karena di musim ini skema Liga Champions udah berubah. Iya. Nah ini yang buat gue jadi ngubah landscape dari perbincangan ini. Karena dengan landscape kayak gitu, mungkin kemarin gue udah sempat ngobrol belum ya ngasih tahu metodologi secara pertandingannya. Jadi gini Bang, jadi kita itu dipecah jadi 4 pot. Jadinya total pertandingannya jadi nambah 2, jadi 8 ya. Jadi nanti 4 home 4 away. 4 away ketemu pot 1 2 kali, pot 2 2 kali, pot 3 2 kali, pot 4 4 kali. 2 kali. Jadi dengan landscape kayak gini sebenarnya chance untuk beberapa tim itu untuk ngerebut poin gede di beberapa tim pot 4 itu jadi lebih gede. Nah, dan kesempatan lolosnya pun jadi lebih gede karena masih ada jatah playoff setengahnya. Jadi 8 langsung lolos, 8 playoff. 8 playoff nanti diadu kayak bracketnya basket ya, posisi atas ketemu posisi bawah. Jadi memang chance-nya jadi lebih banyak ketika kita ngomongin format champion yang lama gitu loh. Kayak Bologna masih ada kesempatan lolos via playoff. Gitu. Jadi feeling gue 4 tim di luar Bologna sih peluang untuk lolos fase league phase-nya sih lebih gede. Bolanya masuk pot 3 apa 4 sih? Harusnya 4 karena kan nggak pernah ikut Eropa. Bang Gudo, gimana tentang tim-tim Serie A yang bakal main di UCL dan dengan format baru tuh kira-kira gimana? Gue sih kebalikan dia, nggak jauh. Nggak jauh justru ya Karena kayak gini. bicara pertandingan banyak, iya lu bener memberikan chance lebih besar, tapi lu harus ingat bench lu seperti apa. Match lu lebih banyak, lu away itu trip keluar negeri, butuh fisik, butuh waktu, liga berjalan. Jadi selama benchnya tidak kuat, nah ini tidak akan melangkah jauh. Itu aja. Jadi kalau suruh format gue mendingan pertama kelar lu gitu, lu masuk UEL gitu udah, atau enggak lu nggak lolos sama sekali. Tapi kalau lu bisa rapihin urusan bench gitu, karena kita tahu di Milan banyak cedera musim lalu, tim-tim lain juga ngalamin hal yang sama. Nah, dengan 8 pertandingan ini banyak pertandingan memungkinkan, tapi ya kali fisik lu yakin kuat, rotation lu gimana? Itu concern gua. Kalau rotasinya bisa di-solve, tim-tim ini akan bisa melangkah lebih jauh. Tapi kalau secara starting bagus bench-nya jelek, nah ini menurut gua nggak akan jauh sih. Berarti secara nggak langsung menurut lu tim Italia tidak bisa perlu waktu mungkin 1-2 tahun buat adaptasi. Even semua tim menurut gua ya. Menurut gua justru ini adalah semua start dari awal. Even Real Madrid yang katanya king itu juga dari awal gitu loh. Gitu semua. Mungkin tim kayak City yang punya bench bagus dia akan terbiasa dengan situasi kayak gini. Mereka lapis 3 juga lapis punya. 3 dia punya gitu. Jadi banyak tim besar pun pasti wah gue start 8 pertandingan gue biasa 6 trip jauh bro, jauh bro trip. Lu apalagi lawan tim-tim kayak Siprus, lawan Ukraina, jauh itu. Mereka mendingan kalah daripada harus mengusahakan untuk menang. Gue mendingan menang pertandingan lain dah daripada harus yang ini. Capek, jadi gue sih ngeliat dari situ aja. Oke. Berarti secara nggak langsung berarti menurut lu tim Serie A kesulitan untuk bersaing di UCL musim ini. Salah satu faktornya adalah kedalaman bench juga yang paling utama. Terus ya kesiapan tim-tim menghadapi format baru ini juga itu. Lalu Tang? Sama sih, jadi format baru tuh bisa jadi pedang mata dua ya, bisa jadi ada juara baru kita nggak tahu, bisa jadi tim-tim yang sudah sukses dan sudah mapan di Champions League malah semakin merajai Champions League kan, jadi kita masih belum tahu. Cuma kalau gue melihatnya, gue setuju sih tim Serie A kayaknya masih akan kesulitan karena Serie A secara internal pun masih
gimana ya, meskipun slotnya sudah banyak sekarang, cuma tim-timnya kalau kita lihat secara value masih kalah sama tim-tim dari Spanyol atau dari Liga Inggris, dan itu menandakan bahwa kedalaman bench mereka lebih baik. Jadi ketika pertandingannya lebih banyak, tentu mereka yang diunggulkan gitu. Apalagi City benchnya disuruh main jadi starting eleven juga masih bisa semua. Jadi itu yang belum dimiliki oleh banyak tim Italia. Mungkin Inter sudah, mungkin Juventus juga lumayan. Cuma Napoli, gue rasa Napoli kan nggak ikut mas, gue sering sebut. Iya, gue membahas Serie A gitu ya, maksudnya ketimpangan dari tim utama ke benchnya itu masih cukup jauh dan benchnya masih sangat terbatas. Contohnya tim-tim besar seperti Napoli, seperti Fiorentina, seperti Roma itu masih belum di situ. Jadi, Tapi tahu nggak tadi kenapa gue berstatement tim Serie A lebih jauh? Biar tim Serie A pada kehabisan bensin di liga. Oh iya masuk. Gitu. Oh, itu benar. Tolonglah semifinal lah minimal semua 4 tim semifinal. Napoli sat. Terima kasih mas. Jalan Ya, sendiri. Terus musim depan musim ini, tapi di akhir musim juga bakal ada Club World Cup kan dengan format baru. Tapi itu mainnya kalau nggak salah Juni sih. Jadi setelah emang musim udah berakhir. Gila nggak bisa. Terus nanti 15 Juni sampai 13 Juli itu kayak World Cup yang sebulan ya? Iya. Ya kurang lebih sebulan lah. Kayak Euro dong. Iya 48 tim soalnya kan. Ini langganan video gue nggak habis-habis kalau begini, nggak bisa diberhentiin dulu ini. Nama-nama mahal lagi. Mahal lagi. Tolong video, Anda lihat video ini. Kalau mahal banget. Oke, kalau gitu gitu aja pembahasan kita kali ini ya. Tadi kita bahas Mercato sampai ke ya tim mana prediksi yang bisa juara musim depan. Untuk teman-teman yang mau komentar silahkan tulis di kolom komentar ya. Menurut kalian apakah tim mana yang paling bagus melakukan transfer sejauh ini? Terus prediksi kalian 5 besar lah boleh. 5 besar musim depan tulis di kolom komentar juga. Thank you Tifosi udah nonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng biar kalian gak ketinggalan tiap ada episode lainnya. Harus dong. Harus ya. Saweria juga jangan lupa. Terima kasih. Thank you ya Bang Gundo. Thank you. Bintang ya. Intinya jangan lupa semua follow semua sosial medianya Pinsport, ada pinsport.com dan di TikTok sama Instagram ada pokoknya. See you on another episode. Bye bye. bye-bye. Buonanotte, buongiorno.